tujuannya adalah menimbulkan perasaan khauf dalam hati kita. Al-Imam Nawawi menyebutkan banyak ayat di sini, banyak ayat. Mungkin kita lihat kalau kita bisa membaca semuanya, ya kita baca jemaah sekalian. Qala Allah Ta'ala, ayat pertama. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iyaya farhabun, dan hendaklah kepadaku kalian takut. Wa iyaya farhabun, dan hendaklah kepadaku kalian takut. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, biasanya kalau di dalam bahasa objek itu posisinya di belakang. Posisinya di belakang. Misalnya Ali makan pisang, gitu. Objek itu posisinya di belakang. Tapi di dalam bahasa Arab, kalau ada sesuatu yang seharusnya di belakang kemudian dimajukan ke depan, itu dia punya makna, punya tujuan. Contoh misalnya, iyyaka na'budu, kepadamu kami mengabdi. Kalau urutan biasanya, kami mengabdi kepadamu. Apa faedahnya? Sesuatu yang ada di belakang dikedepankan apa secara bahasa? Ternyata dia bisa mengeluarkan makna hanya. Jadi iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami mengabdi. Jadi kalau yang belajar bahasa Arab, cari artinya hanya di situ. Mana bahasa Arabnya hanya di iyyaka na'budu, nggak bakalan ketemu. Karena itu hasil pembicaraan. Begini juga kata para ulama, ya. Wa iyaya farhabun, ini kepadakunya di dahulu, dan ini bisa mengeluarkan makna hanya, dan hanya kepadaku hendaklah kalian takut. Dan penekanannya kata para ulama, ayat ini melebihi penekanan yang ada di dalam Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Kenapa? Karena ada pengulangan objeknya sampai 2 kali. Wa iyaya, dan kepadaku, hanya kepadaku. Maksudnya Allah. Farhabuni, hendaklah kalian takut kepadaku. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan, kalau kalian ingin takut kepada sesuatu, hendaklah kalian hanya takut kepada Allah saja. Jadi ini wa iyaya. Jadi sungguh apa? Nah, ini ayat yang pertama tujuannya adalah ingin menginformasikan bahwa Allah memang memerintahkan al-khawf minallah, kita agar takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini langsung jangan sekalian. Yang kedua, ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya batsya rabbik, bats itu azab. Tapi bukan, kenapa lo gak dipakai kata azab? Atau apa bedanya azab dengan bats? Kalau azab kita sudah tahu artinya, ya. Kalau bats ini ya mas sekalian, azab dan pasti keras. Bats itu azab yang keras. Allah mengatakan, inna batsya rabbika, sesungguhnya azab Tuhanmu itu la syadid, la pendek. La pendek ini sungguh. Jadi beda dengan la yang panjang, yang artinya la tidak. La pendek itu artinya sungguh. Makanya kalau ada orang baca tahlil kekencangan jemaah sekalian, seharusnya dia baca la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, karena cepat-cepat ngejar target jemaah sekalian, bacaannya sehingga jadi pendek. Saya khawatir maknanya menjadi sungguh benar-benar ada Tuhan selain Allah. Telak pendek itu, jadi ini untuk penegasan. Syadid itu keras. Bats itu
Batsh itu azab yang keras, syadid itu keras. Jadi ini berlapis-lapis penegasannya. Jadi ini untuk menunjukkan apa? Bahwa Allah tidak main-main dalam hal ini. Ada inna, ada penggunaan kata batsh, gitu kan? Ada lam yang pendek, dan ada kata syadid. Inna batsha rabbika lasyadid. Tadi jemaah sekalian, ya. Kapan ini? Nanti. Ya. Nanti jemaah sekalian. Di yaumil akhir. Nah, kalau di dunia mungkin Allah masih belum memberikan. Ya. Ada banyak orang yang zalim di dunia ini sampai mati belum diapa-apakan. Kapan itu? Nanti. Saya akan bacakan ayat yang beberapa ini di tengah-tengah itu. Waqala, ini ada ayat yang panjang, saya tinggalkan dulu. Di tengah, waqala ta'ala yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'run yughnihi. Kapan azab itu akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada mereka nanti di yaumil qiyamah. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari di mana yafirrul mar'u min akhihi. Seseorang itu akan lari kalau bertemu dengan saudaranya. Orang yang begitu dekat. Kalau kita ada masalah, kita musyawarahin dia. Bahkan wa ummihi wa abihi. Bahkan dia lari kalau bertemu dengan ayah dan ibunya, atau ibu dan ayah. Wa sahibatihi wa banihi. Dia juga lari kalau bertemu dengan istrinya dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'run yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu punya urusan sendiri-sendiri yang menjadikan dia sudah tidak perhatian lagi sama orang lain. Kata para ulama, ini ayat ini umum untuk semua orang kafir. Dan akan ada kondisi tertentu pada orang-orang yang beriman, di mana kalau kondisi itu ada pada mereka di dunia, mereka juga akan mengalami hal semacam itu. Jadi ini untuk umum, semua orang kafir nanti seperti itu. Adapun orang-orang yang beriman, yang punya masalah di dunia, itu yang akan mengalami hal ini. Kenapa mereka lari bertemu dengan saudara, bertemu dengan ayah dan ibunya? Karena takut, ya. Nanti akan ada tabiat. Jadi ada dosa-dosa yang akan dituntutkan nanti. Anak takut ketemu orang tua karena dia tidak birrul walidain. Orang tua takut ketemu anaknya karena takut dituntut karena dia tidak mendidiknya dengan baik. Nah, itu yang akan terjadi. Semua orang nanti akan sih. Kalau nggak dipikirin saja jemaah sekalian masih untung. Yang susah apa? Dituntut. Adapun orang-orang yang beriman, yang baik, yang semua sikapnya dia usahakan semampu dia untuk selalu dibingkai dengan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan terjadi.